selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda bersama saya Tisa Noveni. Sudah dapat sedikit cuplikan ya di awal siapa yang menjadi narasumber kita malam hari ini. Beliau awalnya merupakan seorang insan seni dan juga merupakan seorang komedian. Kemudian memutuskan terjun ke dunia politik dan sudah 3 kali pada saat itu yang sudah terlewati menjadi anggota DPR RI di Senayan. Kemudian kali ini pemirsa, di periode ini yang bersangkutan juga kembali mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Dan kalau kita lihat nih dari hasil data Sirekap di KPU menunjukkan bahwa ia termasuk 5 besar caleg yang memiliki suara terbanyak. Langsung saja pemirsa kita sapa ada Mas Eko Patrio atau Eko Hendro Purnomo. Selamat malam Mas Eko. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Eko? Sehat. Wajahnya selalu berseri-seri nih ya karena perolehan suaranya sesuai dengan ekspektasi begitu ya, 5 besar udah pasti melenggang lagi nih ke Senayan begitu kalau suara nanti sudah masuk semua. Mas Eko, kita mau tanya 3 kali udah kepilih jadi anggota DPR RI, kemudian mencalonkan diri lagi yang keempat kali dan kayaknya nih bakal terpilih. Apa yang membuat Mas Eko mau maju lagi? Ya jadi gini ya, saya masih ingat pernyataan orang tua saya gitu ya. Kamu udah terkenal, udah ngetop segala macam gitu. Tapi ada poin yang harusnya juga, kan ada poin begini, dia bilang, sehebat-hebatnya orang akan lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Itu kepikiran banget tuh kata-kata itu gitu ya. Kalau saya kerja di entertain atau di kerja seni, ya batasan saya adalah saya dapat rejeki, saya kumpulkan ya buat keluarga gitu. Tetapi pada saat saya itu saya renungkan apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Yang bisa saya lakukan adalah ini harus jadi anggota dewan gitu ya. Karena apa? Banyak program-program pemerintah yang harus kita kawal, kita nyembatani untuk masyarakat di daerah pemilihan dan juga kaitan juga dengan rakyat secara keseluruhan gitu ya. Jadi saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi poinnya adalah masih ternyam banget tuh pernyataan orang tua tuh sehebat-hebatnya orang lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Itulah akhirnya saya kalau bicara DPR, saya adalah bicara pengabdian. Karena kalau misalnya bicara cari duit, lebih enak di dunia entertain daripada di anggota DPR. Hanya yaitu tadi banyak programnya untuk kemaslahatan masyarakat. Lalu yang kedua juga jaringan pertemanan juga banyak, ya kan? Itulah yang akhirnya memudahkan kita untuk program-programnya untuk masyarakat. Waktu itu pertama kali ceritanya Mas Eko terjun ke dunia politik, itu gimana sih ceritanya? Kan kita tahu Mas Eko orangnya agak ngelucu, bukan agak ngelucu, memang komedian, pasti lucu. Kita ngelihatnya nggak nyangka juga pertama kali begitu ya. Mas Eko menjadi anggota DPR RI begitu. Pada saat itu siapa sih yang ngajakin pertama kali untuk bergabung? Iya, gini, saya tuh punya ketertarikan dengan politik gitu ya. Pertemanan saya mungkin kalau ngeliat di TV ya komedian gitu ya, temannya Parto, Akri gitu ya, dan teman-teman yang lain lah kayak Mas-mas Bagito atau Jayakarta atau Warkop gitu ya. Tapi di luar itu saya tuh konsen banget sama politik gitu ya. Konsen tuh arti kata background pendidikan juga berpengaruh juga. Saya tuh kebetulan alhamdulillah disekolahin sama orang tua saya di UI, Universitas ISIP. Universitas ISIP itu di Lenteng Agung, Institut Ilmu Sosial Tetanggaan. Ya, tetanggaan. Nah, di situ di komunikasi politik ya, komunikasi massa, jurusan jurnalistik, dan temennya ya udah di situ ya. Wah, udah tiap hari debatable berkaitan dengan masalah politik. Lalu juga saya waktu itu kerja di dunia entertain, lebih banyak bergaul dengan teman-teman di keluarga cendana gitu. Itu yang membuat saya jadinya tiap hari tuh ya sebelum terjun ke dunia politik. Sebelum yang praktis ini ya gitu ya politik. Nah, yang practically ngajak pada saat itu? Nah, setelah itu tiba-tiba saya jadi nge-MC, terus Mas Sutrisno Bahir sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga sekjennya waktu itu Pak Zulkifli Hasan ngajak gitu. Tapi sebelum beliau ngajak, ini partai lain banyak yang ngajak. Ada Partai Merah, Partai Kuning, Partai Putih, pokoknya semua partai nawarin. Semua warna ngajakin lah gitu ya. Ya benar, karena waktu itu emang saya kan lagi ya booming-boomingnya lah nama Eko gitu ya. Ya kalau sekarang mah Raffi Ahmad lah gitu. Ya kayak gitu, dia udah banyak nawarin segala macam. Nah saya melihat bahwa partai yang buat saya pribadi, partai yang punya sejarah untuk zamannya saya itu, saya melihatnya adalah PAN. Karena PAN itu partai reformasi. Bagaimana kalau nggak ada reformasi, mungkin juga tidak ada yang
apa ya, semuanya pasti dan berbalik semuanya kan. Seorang pelawak bisa jadi anggota dewan itu karena berkat reformasi. Sempet di underestimate nggak Mas awal-awal Oh Mas iya. ketika masuk lo kan pelawak kerjaannya ngelucu terus jadi wakil rakyat gitu. Udah Mbak, kalau kaitan dengan masalah itu udah pasti ada gitu ya.